Sangkuri yang bentar. Sangkuri. Udah fokus ya. Aku mau yang suka biru. Kenapa? Ini siapa? Siapa ya? Siapa ya? Ibu. Oke. Mas Praya. Sangkuri yang cerita dari Bandung. Ada anjing. Nih, Dayang Sumbi, ini nama Dayang Sumbi nih, ibu nih. Dayang Sumbi mempunyai anak bernama Sangkuriang nih, Sangkuriang. Oke. Ini anjing tuh. Yes. Anjing namanya Tumang. Nih. Dayang Sumbi mempunyai anak yang bernama Sangkuriang. Ada satu. Sangkuriang muda selalu berburu rusa di hutan. Satu. Ia ditemani seekor anjing hitam bernama Tumang. Yang tak lain adalah ayahnya. Ayo. Nah, jadi ini ayahnya, tapi Sangkuriang tidak tahu karena ibunya merahasiakan hal itu. Next. Pada suatu hari, Pada suatu hari, Sangkuriang pergi. Ini bacanya. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi berburu ke tengah hutan. Sampai tengah hari, ia belum mendapatkan binatang buruan apapun. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seekor rusa, ini ada rusa. Seekor rusa berlari di depannya dan berteriak kepada Tumang. Tumang, ayo kejar rusa itu. Namun si Tumang hanya diam. Sangkuriang pun marah. Hei Tumang, kenapa kamu tidak mau menuruti perintahku? Lu ada lusa. Iya. Anjingnya cuma diem aja. Ada. Nah, nih, karena Sangkuriang yang marah, dia narik panahnya. Ternyata panahnya kena sama Tumang. Anak panahnya terlepas dari busur dan mengenai kepala si Tumang. Anjing itu pun tewas. Sangkuriang, anjing kan tewas, sudah mati anjingnya. Sangkuriang kemudian mengambil hati si Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Sampai di rumah, ia menyerahkan hati itu kepada ibu untuk dimasak. Setelah menyantap hati itu, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Ia pun menanyakan kepada si Tumang, mana si Tumang? Bukankah tadi dia pergi bersamamu? Tanya Dayang Sumbi. Lalu Sangkuriang berkata, Gimana zombie? kok zombie sih? Zombie ini. Bukan zombie, ibunya Sangkuriang. Maaf Bu, saya telah membunuhnya. Hati yang ibu makan tadi adalah si Tumang, jawab Sangkuriang. Lalu Dayang Sumbi menjadi murka. Ia sangat marah karena Sangkuriang telah membunuh ayahnya sendiri. Apa katamu? Kamu telah membunuhnya? 8, 9. Lalu Dayang Sumbi pun memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah meninggalkan bekas. Sangkuriang menangis, berusaha untuk membela diri. Ia merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Lalu ia pergi ke hutan untuk menyenangkan hati. Ini belum selesai, Sabita. Sabita ikut di sini Sabita. Iya, Mas Pai. Sini, belum selesai. Ini nih. Sejak saat itu, Dayang Sumbi selalu duduk termenung. Ia merasa menyesal telah memukul dan membiarkan putranya pergi. Setiap malam, ia berdoa agar dapat bertemu dengan putra. Ayah, zombie sudah pergi. Ini bukan zombie, Mas Pai. Dayang Sumbi, ibunya Sangkuriang. Dia sedih. Setelah sedih, dia bilang berdoa kepada Tuhan. Semoga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Sangkuriang. Tuhan pun memberinya kecantikan yang abadi agar wajahnya tidak berubah sehingga putranya masih dapat mengenalinya. Sementara itu di dalam gua, tiba-tiba flashback ke gua. Sementara itu di dalam gua, kakek siapa? Aku ada di mana? Tanya Sangkuriang heran. Jadi Sangkuriang tadi karena kepala dipukul, terus lupa. Namanya amnesia. Tenanglah anak muda, kakek adalah seorang petapa. Di mana? Ini kakek ini. Di mana kuda? Pertapa, bukan kuda. Tenanglah anak muda, bukan kuda, Mas Bre. Di mana kuda? Kamu sekarang berada di dalam gua, jawab orang tua. Kemudian Ki Ageng. Di mana kuda? Nggak ada kuda, nanti kuda di belakang. Kemudian Ki Ageng menanyakan tentang asal-usul Sangkuriang. Namun Sangkuriang tidak bisa mengingat apapun, bahkan ia lupa namanya sendiri. Akhirnya Ki Ageng memanggilnya Jaka dan mengajari ilmu bela diri kepada Sangkuriang. Jaka meminta izin untuk pergi. Ia menyusuri kudanya nanti, Mas Prai. Nih, Jaka ini tadi Sangkuriang nih. Jaka meminta izin untuk pergi.
ia menyusuri hutan karena merasa sangat haus. Dia mampir ke sebuah pondok untuk meminta air minum. Rupanya penghuni pondok itu adalah seorang wanita cantik jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Dia tidak pernah mengira kalau Jaka itu adalah putranya. Akhirnya keduanya pun saling jatuh cinta. Suatu hari Jaka meminta calon istrinya untuk merapikan ikat kepalanya. Nih Mas Pray, lihat nih. Dibuka tuh ikat kepalanya. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika sedang merapikan ikat kepala. Ia melihat ada bekas luka di kepala Jaka. Bekas lukanya mirip dengan luka yang ada di kepala putranya. Ayah di mana luka? Nih luka kakinya tuh, kakinya, kepalanya tuh. Dayang Sumbi menanyakan kepada Jaka, kenapa ada bekas luka di kepalamu Jaka? Gitu. Sini dong. Apa saya? Nih belum selesai, kita lagi selesai nih ceritanya. Dayang Sumbi berusaha untuk meyakinkan sang Kuryang bahwa dia adalah putranya. Untuk itu, Mas Pray, ayo sini dong. Untuk itu, ia meminta kepada putranya agar membatalkan rencana pernikahan mereka. Namun, sang Kuryang tidak percaya. Ia jatuh cinta dan ingin tetap menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun berpikir keras agar pernikahannya batal. Nah, ini setelah kita cerita ini. Aneh ini ceritanya. Baiklah, jika kamu bersikeras ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi 2 syarat. Apakah syaratmu itu? 1, kamu harus membuatkan aku sebuah danau dan sebuah perahu. Tuh ada perahu Mas Pray. Tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum waktu fajar. Fajar itu maksudnya waktu subuh. Jawab Dayang Sumbi. Baiklah Dayang Sumbi, saya menyanggupi semua syaratmu. Jawab sang Kuryang. Akhirnya sang Kuryang gagal menikah.